Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya kagumi Kiai Haji Said Agil Sirot dan juga para pengurus pimpinan, ada PBNU, ada Pak Sekjen di sini, dan semuanya ini waduh berjajar rupanya baru lihat. Ahlan wa sahlan. Kemudian juga dari pondok pesantren Al-Fatofah, para guru, para kalau murid kelihatannya santrinya sudah mudik ini kelihatannya santri. Pak Yai, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat yang setinggi-tingginya atas undangan. Ini Pak Helmi, kami panggil Pak ini. Beliau ini kontak saya beberapa waktu yang lalu pas saya mau berangkat ke Jepang, Pak, sehingga waktu itu tidak bisa diselenggarakan. Kemudian pas pulang tanggal 21 pas rame-rame gitu. Rame-rame 21, 22, dan akhirnya alhamdulillah sore hari ini bisa silaturahmi bersama. Ini kali kedua saya sampai ke pondok di sini. Insya Allah pondok ini terus maju berkembang, dan saya niatkan untuk hadir juga untuk mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Jadi Pak Yai yang disampaikan tadi persis memang salah satu tantangan di kita pada hari ini adalah bagaimana kita bisa menjaga agar Indonesia terus menjadi contoh di dunia. Karena kalau kita lihat dari Maghribi sampai Merauke, Pak, ini jujur di timur inilah dunia itu melihat pada umat Islam, karena di sini selalu dikagumi betapa negeri yang luar biasa beragam mampu menjaga keutuhan seperti ini, dan umat Islam adalah lemnya persatuan yang ada di sini, karena ini yang menjaga, dan kita sama-sama harus pertahankan. Karena kalau kita lihat di berbagai tempat di dunia, perselisihan itu seperti tak kenal batas. Ini kayak yang hebat di Indonesia ini, kemampuan mengetahui ambang batas di mana perselisihan tidak boleh diteruskan. Kelihatannya kita punya kemampuan itu. Ada ambang batas yang kita sama-sama pahami. Kalau itu diteruskan, rusak semua. Itu dibuktikan oleh para pemimpin-pemimpin lintas waktu. Bung Karno 65, itu kalau Bung Karno ngotot bisa, baru 20 tahun merdeka. Yang memerdekakan juga Bung Karno, tapi beliau melihat waktunya cukup. Pak Harto itu melihat ini sudah cukup, ini dicukupkan. Pak Habibie, Pak Habibie itu cuma ditolak pertanggungjawabannya kok. Kalau orang ditolak pertanggungjawabannya ngotot ya boleh kok. Tapi beliau memilih cukup. Ibu Mega ketika kemarin begitu, Gus Dur melihat sudah ini ambang, sudah cukup, selesai. Kematangan seperti ini harus terus kita jaga, karena kalau tidak nantinya akan seperti yang kita alami di berbagai tempat. Di timur beberapa tempat itu sekarang kalau sudah konflik itu nggak ada batasnya, bablas terus. Insyaallah kita dijauhkan dari itu. Di Jakarta, baik, salah satu tantangan terbesar di tempat ini adalah ketimpangan, baik. Ketimpangan yang luar biasa. Ketimpangan itu antara yang kaya dan miskin, bekerja tak bekerja, terdidik dan tak terdidik. Di DKI ini hanya 67% anak lulus SMA, 33% itu tidak lulus SMA. Kalau di Jakarta Utara 48% tidak lulus SMA. Jadi masuk anak 100 SD kelas 1 lulus SMA tinggal 52, 48 itu keluar.
Dan di Jakarta mau jadi office boy saja harus punya ijazah SMA. Jadi kalau tidak dapat itu ketinggalan satu generasi. Nah ini baik, saya observasi selama 1,5 tahun. Tadi baik cerita 1,5 tahun ya, 1,5 tahun ngabdi di Jakarta ini memang luar biasa meriah. Baik. Di Jakarta ini masya Allah, ini di bawah spotlight pakai mikroskop gitu kira-kira ya. Sudah lampunya terang sekali, dilihatnya pakai mikroskop, jadi pori-pori aja kelihatan di sini. Apapun yang dikerjakan Jakarta itu rame, apapun bener aja rame, apalagi salah. Lah manusia kan ya nggak mungkin bener terus, Pak. Nah, ini kembali pada tadi, Pak, soal ketimpangan ini. Saya melihat, Pak, salah satu pertanyaan yang sering muncul di benak kami, Pak, kapan kekerasan, kapan ekstremisme itu muncul? Karena sejarahnya tadi disampaikan sejak 40 Hijriah sudah ada. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui kapan, dan kesuburan itu ada ketika perasaan ketidakadilan itu kuat. Kalau paham agama, maka ekspresi atas ketimpangan itu diungkapkan lewat bahasa agama. Kalau tidak paham agama, bahasa Marxisme. Itu sebagai artikulasi perlawanan. Dan di Jakarta kami melihat ketimpangan ini, masya Allah. Apalagi kalau di utara, di selatan masih mending, Pak. Kalau di utara, barat, waduh, itu yang namanya ketimpangan ekstrim. Saya dulu tahu, kami kan mengelola program penempatan guru-guru di pelosok-pelosok itu, Pak. Jadi saya ini alhamdulillah dapat kesempatan melihat Indonesia di ujung-ujung. Pulau Tanimbar, yang utaranya Darwin, Australia, nanti sampai Kalimantan Barat, sampai ke betul-betul kira-kira gini, terbang dari Jakarta 1 jam sampai Pontianak. Dari Pontianak itu naik bis, Pak. Itu 22 jam naik bis. Dan itu bisnya kan bukan jalan tol, bisnya itu begitu 22 jam sampai di sana, naik perahu 7 jam. Sesudah perahu motor 2 jam baru sampai desanya, Pak. Tanpa sinyal, tanpa listrik. Itu tempat-tempat yang kita menempatkan guru. Nah, alhamdulillah saya ini bersyukur dapat pernah lihat tempat-tempat itu, Pak. Jadi menyaksikan kemiskinan dekat. Tapi ketika di Jakarta, ketika ketemu kemiskinan di Jakarta, rasanya seperti belum pernah lihat kemiskinan. Karena yang itu betul-betul kecil dibanding kemiskinan di sini. 3 km dari kantor Monas, Pak, itu kampung, sekampung tanpa MCKP. Itu kampungnya di sebelah baratnya Jalan Gajah Mada, Pak. Itu tidak pakai MCKP. Satu kampung, jadi ujung aja. Terus mereka bilang, Pak Gubernur, kalau mau ke sini datangnya setengah 6 pagi, Pak, biar lihat sekampung ngantri depan kamar mandi, Pak. Itu yang mau kerja, yang mau sekolah. Jadi kamar mandinya itu di ujung gang, Pak. Di sepanjang rumah itu tidak ada yang pakai MCKP. Di ujung gang. Ini, dan mereka keluar dari kampungnya 1 kilometer, ketemu dengan kemewahan, kemajuan luar biasa di kampung-kampung itu. Itu, Pak, di Jakarta ini ada 223 RW. Padahal satu RW itu 10, rata-rata 10 RT yang statusnya kupak miskin namanya, kumuh padat miskin. Ini kalau tidak ditangani secara serius, itu lahan berkembangnya segala macam. Dan bagi yang menganggur itu bukan tidak punya pekerjaan, lebih jauh lagi, harga dirinya jatuh, Pak. Karena itu kalau diberi seragam, diajak begini, ya kembali harga dirinya, Pak. Kenapa? Lah karena kalau kita lihat bukan soal ada pekerjaan atau tidak, tapi soal harga. Apa yang terjadi? Itu yang menurut saya perlu kita bereskan. Supaya apa? Mohon saya dikoreksi, baik kalau salah. Pikiran-pikiran ekstrem itu selalu ada dari generasi ke generasi. Tapi kalau bibitnya tidak menemukan ladang subur, bibit itu tidak bisa
berkembang. Nah, kita saksikan di banyak tempat bibit tidak mengalami perkembangan karena lingkungannya tidak memungkinkan untuk berkembang. Nah, di kota ini salah satu tantangan terbesar adalah soal kemiskinan, dan makin kita mendalami makin terlihat ini persoalan. Karena itu kemarin kita mencoba di aspek kebijakan pun dicek apa kebijakan kita ini adil atau tidak. Contoh ini ada alat ini membuat banyak orang punya pekerjaan jadi ojek gara-gara alat ini Dulu Pak, jalan Sudirman itu mau ditutup untuk motor, Sudirman Tamrin. Saya buka jalannya. Kenapa dibuka untuk motor? Saya izinkan sekarang motor lewat situ karena kita mencatat pengantaran menggunakan ojek ke Jalan Tamrin, ke Jalan Sudirman per hari 480.000 pengantaran. Nah itu kan yang apa yang diantar, makan siang, makan malam, snack, itu industri rumahan yang mengantar ojek-ojek yang paling bawah. Kalau kita tutup, maka mesin penggerak ekonomi Jakarta, dunia Indonesia itu tidak nyambung dengan rumah tangga ratusan ribu di Jakarta. Kalau ini kita tidak pikirkan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka itu bisa bergerak hidup, maka kota ini menjadi kota yang penuh masalah. Jadi kemarin kita izinkan, saya dibully lama itu karena membuka untuk motor karena saya juga kadang-kadang heran orang Jakarta ini kalau sudah naik mobil sama yang naik motor itu kurang menghargai gitu loh. Padahal ya dulu datang ke Jakarta yang naiknya bis, sudah itu bisa naik motor, habis naik motor naik mobil, terus sudah naik mobil, terus yang naik motor nggak usah aja, nggak usah boleh gitu. Ini di sini kita ingin untuk mendorong soal keadilan itu supaya tumbuh, dan ke depan kalau tantangan di Jakarta, masya Allah, urusannya dari urusan ibu melahirkan sampai soal kematian, Pak. Itu urusan kita semua, Pak. Dari gedung pencakar langit sampai kampung yang terbakar karena padat kumuh. Tapi kalau saya ditanya, lebih menikmati mana tugas di kementerian sama di sini? Saya lebih menikmati yang di sini, Kenapa, Karena kalau di sini tuh langsung pada kenyataan, Kalau di sana itu kebijakan, Kalau di sini itu langsung eksekusi. Jadi begitu berbuat seperti tadi, begitu dibolehkan langsung 500 ribuan motor bisa mendapatkan manfaatnya. Itu nyata sekali, dekat gitu. Kalau di pemerintah pusat ambil kebijakan itu turunnya lama. Tapi insya Allah ini semua bisa tertangani. Jadi Pak Ye mohon doanya Pak Ye agar bisa menjalankan amanat ini dengan baik, agar bisa menuntaskan dengan baik, agar bisa istiqomah, dan seperti dipesankan tadi agar bisa membuat Jakarta menjadi kota yang teduh, suasananya tenang, bukan suasana yang membuat kita merasa tegang, suasana tenang, dan Islam kita menjadi Islam yang bisa dicontohkan di seluruh dunia nanti. Ini kelihatannya sudah mulai masuk adzan ya. 1 menit ya. Jadi karena itu Pak Yai, saya ingin sekali lagi menyampaikan matur nuwun, sudah diberikan kesempatan silaturahmi, dan nanti insya Allah pondok ini juga makin maju bukan di sini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu wa tanfarju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunal bil ghad wa asma qadim sallallahu wa man bi ajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli hatin tasbi'atu wa ma'lum billah. Allahumma la khaira illa khairuk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma la mani' wa la mu'ti lima mana' wa la yanfudhu al-jadd minka al-jadd. Rabbana ikhtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimatan la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir khair
وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد ذلك من خشى ربه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي عذاب النار اللهم إنك عفو كريم فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم فاعف عنا اللهم لك سبحانك آمنت وعلى ذلك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد النبي محمد. Dihaturkan terima kasih. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir